wa wala tudrabu lahal amthal. Sunnah al-aqidah tidak boleh ditentang dengan permisalan-permisalan. Ara'aita law kadza, ara'aita law kadza. Itu namanya menggunakan permisalan untuk membantah. Nanti kalau Allah turun ke langit dunia, padahal malam itu bergilir terus, berputar terus, Allah tidak akan naik-naik lagi. Itu namanya membuat permisalan, mengumpamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa hadza batil. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berisi perintah agar berwudu setelah memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Al-wudu mimma masatin nar. Hadis ini disampaikan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ara'aita law tawadda'tu bima'in musakhan. Lantas bagaimana kalau aku berwudu dengan air yang dipanaskan? Apakah saya harus berwudu karena saya berwudu dengan air panas? Kata Abu Hurairah, ya bna akhi, idza haddatstuka an Rasulillah SAW fala tadrib lahul amsal. Wahai anak saudaraku, kalau aku sampaikan hadis dari Rasulullah, kamu jangan buat perumpamaan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ara'aita kadza, ara'aita, ij'al ara'aita fil Yaman. Sudah, taruh aja di Yaman sana ara'aitanya itu. Jangan dibawa-bawa ke sini. Ya. Artinya salim nafsaka lin-nas. Walaupun akhirnya hadis itu mansukh ya. Karena akhirul amrain an Rasulillah tarkul wudu mimma masatin nar. Yang paling akhir diterapkan oleh Rasulullah adalah tidak lagi berwudu setelah beliau mengonsumsi, memakan sesuatu yang dimasak. Demikian juga ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis kama fi sahih Muslim, bainama rajulun yarkabu ala baqaratin iltafatat ilaihi al-baqarah faqalat inni lam ukhlaq li hadha wa innama khuliqtu lil harth. Ketika ada seorang laki-laki yang mengendarai sapinya, dia mengendarai sapi, tiba-tiba sapi ini menoleh kepadanya dan mengatakan dan berbicara, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk sebagai kendaraan. Aku diciptakan sebagai alat untuk membajak ladang. Subhanallah, al-baqarah tatakallam. Subhanallah, ada sapi bisa bicara. Apa kata Rasulullah? Amantu bihi ana wa Abu Bakr wa Umar. Aku percaya, demikian pula Abu Bakar dan Umar kepada kebenaran ini. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mustahilnya sapi bisa bicara? Toh dia punya lisan, dia punya gigi, dia punya suara. Ya, sebagaimana Allah menjadikan manusia ini pandai bercakap-cakap, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang mengajari kita pandai berbicara. Kenapa mustahil Allah mengajari sapi untuk bicara suatu saat nanti? Tak ada yang mustahil. Dia punya alat-alatnya. Dia punya pita suara, dia punya lisan, dia punya gigi, ya kan? Sebagaimana bayi yang terlahir tak bisa berbicara, tiba-tiba dia bisa bicara. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berdasarkan kebiasaan kita ini tidak pernah terjadi, jangan kita nafikan, jangan kita ingkari, jangan kita anggap mustahil. Ya. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Masalah-masalah akidah, sunnah di sini dalam pengertian akidah tidak bisa kita capai dengan akal semata-mata, apalagi dengan hawa nafsu. Karena masail akidah itu mabniyah ala tauqif. Kita ada dalil, kita pendapat seperti itu. Tak ada dalil, diam, jangan bahas. Semakin dibahas semakin rumit masalahnya. Kenapa ada yang mengatakan Allah turun tanpa meninggalkan arsy? Karena ahlul ahwa mengatakan kalau Allah turun nanti arsy-nya kosong. Ya. Kenapa ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluq? Ada kata-kata laysa bimakhluq. Karena ahlul ahwa mengatakan kalamullah tapi kalam nafsi. Dan Allah mengatakannya dengan harf wa saut, dengan huruf dan dengan suara yang bisa didengar. Karena ahlul ahwa mengatakan suaranya tak bisa didengar.
Jibril yang dengar, Jibril interpretasikan, Jibril translate ke bahasa Ibrani, jadilah dia Taurah. Ditranslate ke bahasa Suryani, jadilah dia Injil. Ditranslate ke bahasa Arab, jadilah dia Al-Quran. Itu karena ada ahli bid'ah yang mengatakan demikian. Makanya ahlus sunnah terpaksa dia harus rinci kalam, ya, menggunakan saut, menggunakan huruf, dan bukan makhluk. Oleh karena itu, ketika tidak ada dalil, jangan kita bahas. Allah mengatakan dirinya begini, sudah. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Ya. Jelaskan dulu bagaimana zatnya, baru saya nak jelaskan bagaimana tata caranya. Selagi zatnya kita tidak tahu, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui kaifiatnya. Contohnya ruh tadi. Jelaskan ruh seperti apa, saya akan jelaskan bagaimana dia bisa dicabut, bagaimana dia bisa kembali lagi dengan secepat kilat. Berhubung kita nggak tahu seperti apa hakikat roh, kita mustahil akan mengetahui, bisa mengetahui seperti apa dia bisa ditiupkan, dia bisa dicabut, dan seterusnya. Wala tudraku bil uquli walal ahwa, innama huwal ittiba'. Yang ada hanyalah ittiba', mengikuti sesuatu dengan dalilnya. Ya, ittiba' itu mengikuti sesuatu berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang Allah wahyukan daripada Tuhanmu, Rabbmu, la ilaha illahu, wa'arid 'anil musyrikin, dan palingkan, ya, jangan kau perhatikan orang-orang musyrik itu. Dalam ayat yang lain di surat yang sama Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian jalan ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kau ikuti jalan-jalan lain yang berbagai macam banyaknya ini. Walaupun jalan-jalan itu dipropagandakan sedemikian rupa, banyak pengikutnya, ya, orang ramai datang kepada kajian-kajian mereka, selagi mereka tidak mengajarkan Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah, ini bukan untuk kita ikuti. Yang kita ikuti adalah ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Al-A'raf ayat 3. Demikian juga Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Wa qawluhu wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak sejalan dengan dalil itu harus kita tundukkan kepada dalil. Ahlus sunnah itu ciri khasnya apa? Yastadil thumma ya'taqid. Dia cari dulu dalilnya, ketemu dalil, baru dia berakidah sesuai dengan dilalatul dalil, arah dalilnya kemana, dia berakidah ke sana. Adapun ahlul ahwa, ya'taqid thumma yastadil, dia punya keyakinan dulu, kemudian dia cari-cari dalil, dia pelintir. Tahu dipelintir ya? Ini dalil arahnya ke sana, tak, dia harus ke sana arahnya. Tinggi jajas ya, di-adjust, dia rubah-rubah arahnya hingga sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya mereka dikatakan sebagai ahlul ahwa, karena yang mereka jadikan sebagai teladan adalah hawa nafsu. Mana dia inginkan, dia arahkan, dia paksakan dalil itu ke arah sana.